Perkenalkan, nama saya Syabala Putri Pangestu dengan NPM akhir 300. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan penanganan risiko. Pengendalian penanganan risiko merupakan tindakan, kebijakan, atau prosedur yang dirancang untuk memodifikasi risiko agar berada pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Melalui pengendalian, risiko inheren yang awalnya tinggi dapat diturunkan menjadi risiko residual yang lebih rendah. Pengendalian tidak hanya berfokus pada pencegahan, tapi juga dapat berfungsi untuk mendeteksi serta memperbaiki dampak dari suatu risiko. Oleh karena itu, pengendalian ini harus dirancang sesuai dengan tujuan atau fit for purpose, mempertimbangkan biaya dan manfaat, serta tidak terlalu kompleks agar tetap efektif. Kombinasi pengendalian preventif, detektif, dan korektif akan menciptakan sistem perlindungan yang kuat. Lalu ada juga yaitu definisi dan tujuan pengendalian. Nah, definisi dari pengendalian sendiri yaitu tindakan atau kebijakan atau mekanisme yang dirancang untuk memodifikasi risiko serta memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai melalui pencegahan, deteksi, maupun koreksi risiko. Tujuan utama pengendalian ini yaitu menyesuaikan tingkat risiko dengan risk appetite yang telah ditetapkan, bukan untuk menghilangkan seluruh risiko, melainkan mengelolanya pada tingkat yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Salwa Nurmati Livia dengan NPM 240130100311. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dari jenis-jenis pengendalian atau preventif, detektif, dan juga korektif. Di mana pengendalian penanganan risiko itu dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu fungsinya relatif terhadap terjadinya peristiwa risiko. Ada 3 kategori utama yang diakui secara luas, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan juga korektif. Di mana kerangka pengendalian yang komprehensif akan menggunakan kombinasi dari ketiganya untuk menciptakan pertahanan berlapis. Yang pertama di sini terkait pengendalian preventif atau preventive controls, yaitu pengendalian ini dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang tidak diinginkan sebelum hal itu terjadi. Di mana pengendalian preventif itu bersifat proaktif dan merupakan lini pertahanan yang pertama, yang bertujuan untuk menghindari masalah sejak awal. Contoh dari pengendalian preventif itu meliputi yang pertama ada pemisahan tugas atau segregation of duties, yaitu memastikan tidak ada satu orang pun yang memiliki kendali atas seluruh aspek transaksi. Yang kedua yaitu otorisasi dan juga persetujuan, yang mengharuskan adanya persetujuan dari personel yang berwenang sebelum transaksi itu atau tindakan itu akan dilaksanakan. Yang ketiga itu terkait keamanan fisik dan logis yang menggunakan kata sandi, firewall, atau kunci untuk membatasi akses ke aset atau data hanya kepada personel yang berwenang. Dan yang terakhir itu terkait pelatihan dan karyawan, yaitu memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan juga aman. Yang kedua terkait dari pengendalian detektif atau detective controls, di mana pengendalian ini itu dirancang untuk mendeteksi atau menemukan kesalahan atau penyimpangan setelah hal itu terjadi, tetapi idealnya itu sesegera mungkin. Di mana pengendalian detektif ini merupakan lini pertahanan yang kedua yang berfungsi sebagai jaring pengaman jika pengendali preventif itu gagal. Contohnya sendiri itu meliputi rekonsiliasi, yaitu membandingkan dua set catatan, misalnya rekonsiliasi bank untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang mungkin menandakan kesalahan atau penipuan. Kemudian tinjauan kinerja dan audit, yaitu melakukan tinjauan oleh supervisor audit internal atau inventarisasi fisik secara periodik untuk menemukan anomali. Kemudian terkait laporan pengecualian atau exception reports, yaitu laporan yang dihasilkan sistem yang secara otomatis itu menandai transaksi yang berada di luar parameter normal. Yang terakhir yaitu sistem alarm, yaitu seperti alarm asap atau alarm penyusup yang mendeteksi adanya masalah secara real time. Kemudian terkait dari pengendalian korektif atau corrective control, di mana pengendalian ini itu dirancang untuk memperbaiki masalah yang telah dideteksi, meminimalkan dampak lebih lanjut dan mencegah terulangnya kembali masalah tersebut. Di mana pada pengendalian ini itu merupakan lini pertahanan yang ketiga yang diaktifkan setelah pengendalian detektif untuk mengidentifikasi adanya masalah.
Contohnya itu meliputi rencana kontingensi bisnis atau business continuity plan, yaitu prosedur yang telah ditentukan sebelumnya untuk memulihkan operasi setelah terjadi gangguan. Kemudian prosedur investigasi dan juga tindakan disipliner, yaitu proses untuk menyelidiki penyimpangan yang terdeteksi dan juga menerapkan sanksi yang sesuai. Kemudian pencadangan dan pemulihan data atau data backup and recovery, yaitu prosedur untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. Kemudian yang terakhir itu perbaikan proses, yaitu setelah akar penyebab masalah itu diidentifikasi, pengendalian korektif ini tuh melibatkan perubahan pada proses atau pengendalian preventif untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dari desain pengendalian yang efektif, di mana dalam merancang sebuah pengendalian yang efektif itu merupakan proses yang lebih kompleks daripada sekedar membuat aturan baru. Pengendalian yang dirancang dengan buruk itu bisa saja tidak efektif, terlalu mahal, atau bahkan menciptakan adanya risiko baru. Nah, desain pengendalian yang efektif itu harus mempertimbangkan beberapa prinsip kunci untuk memastikan bahwa ia itu dapat mencapai tujuannya tanpa menimbulkan adanya beban yang tidak semestinya pada organisasi. Untuk prinsip yang pertama terkait dari relevansi, di mana setiap pengendalian itu harus secara langsung terkait dengan mitigasi risiko spesifik yang telah diidentifikasi dan juga dinilai. Prinsip ini itu menekankan pentingnya melakukan penilaian risiko yang solid sebelum merancang pengendalian. Kemudian untuk prinsip yang kedua terkait dari analisis biaya manfaat, di mana biaya implementasi dan juga pemeliharaan pengendalian itu tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan langsung dari pengurangan risiko, di mana manfaat ini itu merupakan pengurangan kerugian yang diharapkan atau peningkatan probabilitas pencapaian tujuan. Pengendalian itu harus proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapinya. Risiko yang sangat tinggi itu mungkin bisa membenarkan pengendalian yang mahal, sementara risiko yang rendah itu mungkin hanya memerlukan pengendalian yang sederhana. Nah, untuk prinsip yang ketiga itu terkait otomatisasi versus manual, yaitu pengendalian dapat bersifat otomatis atau dilakukan oleh sistem, ataupun bisa manual atau dilakukan oleh manusia, di mana pengendalian otomatis ini seperti pemeriksaan batas kredit yang dilakukan oleh sistem penjualan. Kemudian untuk pengendalian manual itu seperti tinjauan oleh supervisor penting untuk area-area yang memerlukan pertimbangan profesional. Kemudian untuk prinsip yang keempat terkait dari kesederhanaan dan juga kepraktisan, di mana pengendalian yang rumit itu sulit untuk dilaksanakan, kemungkinan besar akan diabaikan atau dikerja oleh karyawan. Nah, pengendalian ini harus dirancang agar mudah dipahami dan diintegrasikan ke dalam alur kerja normal sebanyak mungkin. Nama saya Maida Sheryl Azaria Hidayat dengan NPM 240130101331. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penanganan risiko. Nah, setelah risiko itu diprioritaskan, organisasi memilih strategi penanganan yang sesuai dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dengan mempertimbangkan risk appetite dan biaya manfaat. Nah, itu terdapat 4 strategi. Yang pertama adalah menghindari, yang kedua adalah mengurangi, yang ketiga adalah mentransfer, dan yang keempat adalah menerima. Selanjutnya adalah mengurangi atau memitigasi risiko dan transfer risiko. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengurangi atau memitigasi risiko terlebih dahulu. Jadi, strategi pengurangan atau mitigasi risiko adalah pendekatan yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam manajemen risiko. Nah, fokusnya mitigasi adalah mengurangi probabilitas kejadian dan mengurangi dampak jika terjadi. Contoh tindakan mitigasi itu adalah pelatihan keselamatan, pengujian kualitas produk, diversifikasi pemasok, dan rencana tanggapan darurat. Sedangkan transfer risiko adalah strategi transfer risiko adalah pendekatan di mana sebagian atau seluruh dampak finansial negatif dari sebuah risiko itu dipindahkan ke pihak ketiga. Mekanisme transfer risiko yang paling dikenal dan paling banyak digunakan adalah asuransi. Namun asuransi itu bukanlah satu-satunya bentuk transfer risiko. Nah, mekanisme yang lain yang umum digunakan yang pertama adalah kontrak dan penjanjian. Yang kedua adalah hedging atau lindung nilai. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Saya Kendisa Abdul Zaskia dengan NPM akhir 321 akan menjelaskan mengenai transfer risiko atau risk transfer dalam manajemen risiko. Transfer risiko adalah strategi yang dilakukan
dengan memindahkan sebagian atau seluruh dampak finansial dari suatu resiko kepada pihak ketiga dengan imbalan pembayaran tertentu. Strategi ini tidak mengurangi kemungkinan terjadinya resiko maupun besarnya dampak resiko, tetapi hanya memindahkan tanggung jawab finansial apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Salah satu mekanisme transfer resiko yang paling umum adalah asuransi. Dalam mekanisme ini, perusahaan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi atas kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat peristiwa tertentu, seperti kebakaran, banjir, atau tuntutan hukum. Asuransi biasanya digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko yang jarang terjadi tetapi memiliki dampak kerugian yang besar. Namun, asuransi bukanlah satu-satunya bentuk transfer risiko. Terdapat beberapa mekanisme lain yang juga sering digunakan dalam praktik manajemen risiko. Yang pertama adalah kontrak dan perjanjian. Dalam hal ini, perusahaan dapat mentransfer risiko kepada pemasok atau pelanggan melalui klausul tertentu dalam kontrak, seperti klausul identifikasi, garansi, atau kontrak jasa yang memuat penalti apabila terjadi kegagalan kinerja. Bentuk selanjutnya ada hedging atau lindung nilai. Hedging dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif sebagai futures, options, atau swaps untuk mengurangi potensi kerugian akibat perubahan harga di pasar. Sebagai contoh, maskapai penerbangan dapat membeli kontrak futures minyak untuk mengunci harga bahan bakar penerbangan di masa depan sehingga resiko kenaikan harga dapat dialihkan kepada pihak lain di pasar keuangan. Dan bentuk yang terakhir adalah outsourcing atau alih daya. Dengan mengalidayakan fungsi bisnis tertentu, seperti manajemen teknologi informasi atau logistik, perusahaan secara tidak langsung mentransfer resiko operasional kepada penyedia jasa yang dianggap memiliki keahlian lebih baik dalam mengelola fungsi tersebut. Ada strategi penerimaan resiko atau risk acceptance dalam manajemen resiko. Risk acceptance merupakan keputusan secara sadar dan terinformasi untuk tidak menghindari, mengurangi, ataupun mentransfer suatu resiko. Dalam strategi ini, organisasi memilih untuk menerima resiko tersebut dan siap menanggung konsekuensi jika resiko benar-benar terjadi. Meskipun terlihat pasif, sebenarnya keputusan ini merupakan langkah strategis yang tetap memerlukan analisis dan pertimbangan yang matang. Strategi penerimaan resiko biasanya digunakan ketika biaya untuk menangani resiko jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugiannya. Hal ini sering terjadi pada resiko dengan kemungkinan terjadinya yang sangat rendah dan dampaknya yang sangat kecil, sehingga lebih efisien bagi organisasi untuk menerima resiko tersebut sebagai bagian dari biaya menjalankan bisnis. Selain itu, penerimaan resiko juga dapat terjadi ketika suatu resiko tidak dapat dihindari, dimitigasi, ataupun ditransfer secara praktis. Dalam beberapa kasus, organisasi bahkan sengaja menerima resiko karena resiko tersebut berkaitan dengan peluang bisnis yang menarik. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis penerimaan resiko, yaitu penerimaan pasif dan penerimaan aktif. Penerimaan pasif terjadi ketika organisasi menerima resiko karena kurangnya kesadaran atau tidak melakukan analisis resiko dengan baik. Sedangkan penerimaan resiko aktif merupakan keputusan yang didasarkan pada analisis resiko yang matang dan pemahaman yang jelas terhadap potensi dampaknya. Meskipun sebuah resiko telah diterima, bukan berarti resiko tersebut bisa diabaikan. Organisasi tetap perlu menyiapkan dana cadangan, rencana respons jika terjadi, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap resiko tersebut. Kenalkan, nama saya Marta Marcelina Nainggolan dengan NPM 240-131-0310. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penerimaan pasif. Jadi penerimaan pasif itu merupakan kondisi di mana sebuah organisasi menanggung sebuah risiko tanpa adanya keputusan sadar untuk melakukannya. Nah, di sini itu ada beberapa penyebab umum dari penerimaan pasif. Yang pertama itu adalah proses identifikasi risiko yang tidak memadai karena adanya gagal untuk secara sistematis memindah lingkungan internal dan juga eksternal untuk mencari potensi ancaman. Yang kedua itu penyebabnya adalah budaya organisasi yang buruk. Nah, budaya yang menghukum pembawa berita buruk atau mendorong optimisme yang berlebihan itu dapat menyebabkan manajer secara sengaja atau tidak sadar mengabaikan suatu risiko. Yang ketiga itu what happened to us syndrome, yang merupakan keyakinan yang salah bahwa peristiwa berisiko rendah namun berdampak tinggi tidak akan pernah menimpa organisasi mereka.
Selanjutnya, penyebabnya yaitu kurangnya sumber daya. Nah, fungsi manajemen resiko yang kekurangan staf atau anggaran mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis semua resiko secara memadai. Selanjutnya yaitu penerimaan aktif. Nah, jadi di sini penerimaan aktif itu juga dikenal dengan sebagai retensi resiko atau risk retention, yang merupakan sebuah strategi penanganan resiko yang disengaja atau juga terinformasi. Nah, dasar dari penerimaan aktif adalah analisis yang solid yang menyimpulkan bahwa menerima resiko adalah opsi yang paling masuk akal. Justifikasi untuk penerimaan aktif ini itu biasanya jatuh ke dalam salah satu dari beberapa kategori, antara lain yang pertama yaitu analisis biaya manfaat. Biaya untuk memitigasi atau juga mentransfer resiko secara signifikan lebih tinggi daripada potensi kerugian yang diharapkan dari resiko tersebut. Yang kedua itu tidak dapat dihindari atau ditransfer. Nah, resiko tersebut secara inheren tidak dapat dihindari, misalnya adanya resiko ekonomi makro atau tidak ada pasar yang efisien untuk mentransfernya, misalnya tidak ada produk asuransi yang tersedia atau harganya selangit. Yang ketiga itu ada namanya keputusan strategi. Jadi resiko tersebut terkait erat dengan sebuah peluang yang ingin dikejar oleh organisasi, dan juga organisasi percaya bahwa mereka memiliki keunggulan kompetitif atau kapabilitas untuk mengelola resiko tersebut lebih baik daripada pesaing. Dan juga yang keempat itu ada resiko residuasi, atau setelah semua upaya mitigasi atau transfer yang wajar telah dilakukan, masih ada sisa tingkat resiko atau resiko residual. Jika resiko residual ini tuh berada di dalam risk appetite organisasi, maka ia akan diterima secara aktif. Yaitu dasar kepatuhan untuk menerima resiko. Yang pertama itu, keputusan itu didasarkan pada perbandingan antara tingkat resiko dan juga risk appetite serta risk tolerance. Jika resiko masih dalam batas yang dapat diterima, maka dapat diterima. Jika melebihi, maka sulit untuk dibenarkan. Yang kedua itu, perlu dilakukan analisis biaya manfaat terhadap alternatif lain seperti mitigasi atau transfer resiko. Nah, resiko dapat diterima jika biaya penanganannya itu lebih besar dibandingkan manfaat pengurangan resikonya. Yang ketiga itu, organisasi harus memiliki kemampuan untuk menghadapi dampak resiko jika benar-benar terjadi, termasuk kesiapan sumber daya serta rencana penanganan. Jadi kita ke bagian arsitektur resiko, di mana struktur organisasi itu akan mengatur siapa dan melakukan apa dalam manajemen risiko. Saja yang pertama itu ada Dewan Direksi, yaitu merupakan pengawas tertinggi yang menyetujui risk appetite. Kemudian ada Komite Risiko, di mana dia tuh meninjau lebih dalam, terdiri dari direktur independen. Kemudian ada CEO atau Chief Risk Officer, di mana dia merupakan fasilitator dan koordinator IRM. Kemudian ada manajemen lini atau risk owner, di mana dia tuh mengelola risiko sehari-hari. Kemudian ada audit internal, yaitu yang merupakan penjamin independen. Kemudian kita masuk ke dalam strategi risiko, di mana pendekatan itu pendekatan tingkat tinggi yang digunakan untuk mengelola risiko agar selaras dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Contohnya yaitu menentukan risk appetite, di mana seberapa besar sih risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian harus dinamis, ada jauh seperti berkala. Kemudian jika visi, dia itu menjadi inovator. Jadi risk appetite itu lebih tinggi untuk risiko teknologi, di mana kita nggak akan tahu teknologi apa yang berkembang, jadi risiko teknologi apa yang akan dihadapi yang tidak pasti di kemudian hari. Kemudian ada jika nilai, maka dia merupakan integritas atau toleransi rendah untuk risiko etika atau kepatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra Mufidatul Ilma dengan NPM 24013010314. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pemantauan dan tinjauan strategi risiko. Strategi dan arsitektur risiko perlu dipantau dan ditinjau secara berkelanjutan karena lingkungan bisnis terus berubah. Tujuannya adalah memastikan penerapan manajemen risiko berjalan efektif, tetap relevan dengan kondisi dan strategi perusahaan, serta mampu mendeteksi risiko baru. Proses ini juga mengukur kinerja pengelolaan risiko melalui indikator seperti key risk indikator. Pemantauan ini menjadi tanggung jawab manajemen, komitmen risiko, dan dewan direksi yang harus melakukan evaluasi secara berkala. Dengan adanya monitoring yang terus-menerus, manajemen risiko menjadi proses yang dinamis sehingga organisasi dapat tetap adaptif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian.
Selanjutnya, pelaporan dan komunikasi resiko. Pelaporan dan komunikasi resiko ini merupakan bagian penting dalam IRM karena memastikan informasi resiko tersampaikan dengan tepat kepada pihak yang membutuhkan, baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman resiko agar setiap keputusan dapat mempertimbangkan resiko secara tepat. Komunikasi yang efektif juga membantu membangun budaya sadar resiko, mendukung pengawasan manajemen, serta meningkatkan transparansi kepada pihak luar. Dengan komunikasi dua arah yang terbuka, organisasi dapat mengelola resiko dengan lebih baik dan adaptif terhadap ketidakpastian. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyada Murkin dengan NPM akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan resiko. Nah, pelaporan resiko ini adalah merupakan proses formal dalam organisasi untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil dari aktivitas manajemen resiko. Nah, proses ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam mendukung efektivitas GJK dan Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, melalui pelaporan resiko, manajemen dan dewan direksi ini dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan, termasuk tren yang terjadi serta seberapa efektif pengendalian yang sudah diterapkan. Nah, informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Nah, selain itu, pelaporan risiko ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi dewan direksi, sehingga mereka dapat memastikan bahwa risiko-risiko pentingnya telah dikelola dengan baik. Nah, di sisi lain, pelaporan ini juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap risiko ini memiliki penanggung jawab dan rencana tidak lanjut yang jelas. Nah, tidak kalah penting, pelaporan risiko ini juga membantu meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi sehingga tercipta budaya sadar risiko. Nah, untuk pihak eksternal, pelaporan ini berperan dalam memenuhi transparansi kepada investor dan regulator yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Nah, oleh karena itu, laporan risiko ini harus disusun secara jelas, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi resiko kepada pihak internal. Nah, komunikasi resiko internal adalah proses penyampaian informasi serta dialog terkait resiko di dalam sebuah organisasi. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa seluruh pihak mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional memiliki pemahaman yang sesuai mengenai resiko serta tanggung jawab mereka dalam mengelolanya. Nah, komunikasi ini menjadi kunci dalam menanamkan budaya IRM karena tanpa komunikasi yang efektif, manajemen resiko ini tidak akan berjalan secara optimal. Nah, dalam praktiknya, komunikasi resiko berlangsung dalam beberapa arah. Pertama, komunikasi dari atas ke bawah, di mana manajemen ini menyampaikan kebijakan, risk appetite, serta arahan strategis kepada seluruh karyawan. Nah, kedua, komunikasi dari bawah ke atas, yaitu ketika karyawan melaporkan resiko, insiden, atau potensi masalah yang mereka temukan. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk deteksi dini, termasuk melalui mekanisme seperti whistleblowing. Nah, ketiga, komunikasi horizontal antar departemen yang memungkinkan koordinasi dan pertukaran informasi resiko lintas fungsi karena resiko di satu unit dapat berdampak pada unit lainnya. Nah, komunikasi resiko ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti laporan, rapat, pelatihan, maupun internal lainnya. Yang paling penting, komunikasi ini harus menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sehingga manajemen resiko tidak hanya menjadi tanggung jawab dari satu divisi, tetapi tanggung jawab dari seluruh organisasi. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan risiko kepada pihak eksternal. Nah, pelaporan risiko kepada pihak eksternal ini adalah bagian penting dari transparansi perusahaan dan penerapan GCG. Nah, pelaporan ini melibatkan penyampaian informasi mengenai risiko-risiko signifikan yang dihadapi perusahaan serta bagaimana perusahaan mengelolanya kepada pihak luar seperti investor, analis, kreditor, dan regulator. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, tuntutan terhadap pelaporan risiko eksternal semakin meningkat, terutama setelah berbagai krisis keuangan serta meningkatnya perhatian kepada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Nah, saluran utama pelaporan risiko eksternal biasanya adalah laporan tahunan yang memuat bagian khusus mengenai faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, selain itu terdapat juga laporan keberlanjutan atau ESG yang membahas risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, perusahaan juga sering menyampaikan informasi risiko melalui presentasi kepada investor serta melalui website resmi perusahaan. Nah, kualitas pelaporan risiko
eksternal ini sangat penting. Laporan yang baik harus bersifat seimbang, tidak hanya menyoroti ancaman tetapi juga peluang, serta memiliki pandangan ke depan dan menjelaskan bagaimana risiko tersebut dikelola. Nah, jika pelaporan dilakukan secara transparan dan komprehensif, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan. Nah, sebaliknya, pelaporan yang kurang jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan keraguan dan meningkatkan persepsi risiko di mata publik.